قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita sekarang berada pada bulan mulia, bulan yang kita sangat yakini kemuliaan ada pada bulan ini, dan kemudian keutamaan begitu banyaknya. Pahala-pahala ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang sangsi dengan apapun keutamaan yang terdapat pada bulan mulia ini. Bulan di mana di sana kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Namun pertanyaannya, kenapa kadang-kadang kita mendapati diri ini begitu malas atau juga begitu lemah di hadapan amal-amal terbaik yang patutnya bisa untuk kita lakukan. Banyak daftar keinginan yang ingin kita lakukan, namun ternyata kadang-kadang kita berat untuk melakukannya. Maka mudah-mudahan khutbah singkat kita pada kali ini dapat menampilkan kiat-kiat untuk kita bisa bersemangat terus, tetap istiqamah untuk amal-amal terbaik, baik pada bulan ini ataupun bulan-bulan selepas ini. Yang pertama, kita akan dapati semangat dari para sahabat. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya, ayul islami khair? Ayul islami afdal? Di antara amalan dalam Islam manakah yang terbaik? Di antara amalan dalam Islam manakah yang paling utama? Ternyata satu karakter yang mesti kita miliki adalah kita selalu ingin yang terbaik, karena orang-orang mulia hanya menginginkan yang terbaik dalam kehidupannya. Cobalah kita bawa dalam kehidupan kerja kita. Setiap kita pasti ingin jabatan yang naik dari waktu ke waktu, gaji yang naik dari waktu ke waktu, bahkan pendapatan yang naik juga dari waktu ke waktu. Semua kita pasti menginginkan yang terbaik. Kalau kita menikah, kita menginginkan keluarga ideal. Kalau kita mempunyai anak, maka kita menginginkan anak-anak yang terbaik. Itulah fitrah yang kita miliki. Tapi jangan sampai hanya berhenti pada masalah dunia, lalu kemudian pada masalah akhirat kita ingin menjadi yang biasa-biasa saja. Jangan sampai dalam kehidupan dunia kita ingin menjadi pemenang, namun dalam masalah akhirat kita ingin menjadi pecundang. Oleh karenanya ketika kita menginginkan kebaikan di dunia, maka tampilkanlah itu dalam kebaikan di akhirat kita. Sebagaimana kita ingin menang dalam kehidupan dunia kita, maka kita juga ingin menjadi menang dalam kehidupan akhirat kita. Maka inilah yang dikatakan oleh para sahabat berkaitan dengan amal-amal akhirat yang mereka tanyakan adalah khair, afdal, yang terbaik, yang mulia, yang terpuji. Semua itu menunjukkan semangat yang ada di dalam diri. Maka lihatlah ketika para sahabat ayul islami khair, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang terbaik. Bahkan kalaupun ada kendala dalam diri mereka, kalaupun ada halangan yang mereka dapati dalam diri, mereka tetap ingin yang terbaik. Sebagaimana kisah yang sampai kepada kita tentang sahabat-sahabat yang fakir, kompak lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul sesama mereka lalu datang kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pulang ke rumah mereka dengan pahala yang berlimpah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yunfiquna min fadaili amwalihim. Mereka solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka bisa bersedekah dari kelebihan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Yang menjadi catatan bagi sahabat-sahabat fakir bukan tentang kayanya seseorang, akan tetapi yang menjadi catatan adalah ketika kayanya membuat mereka lebih banyak berinfak daripada yang mereka hadapi dengan kefakiran yang mereka miliki. Bukan tentang kayanya seseorang, akan tetapi ketika amal-amal terbaiknya juga dibukakan dengan kelebihan harta.
Kalau hanya kaya lalu dimiliki oleh dia dan keluarganya, maka tidak ada yang perlu untuk kita ghibtah dan kita iri kepada mereka. Karena masing-masing kita punya rezeki masing-masing dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan rezeki kita. Akan tetapi kalaulah kelebihan itu membuat mereka menjadikan amal-amal terbaik yang mereka miliki, maka tentu kita tidak ingin kalah dari kebaikan, bukan kita tidak ingin kalah dari kekayaan yang mereka miliki. Maka kita dapati keinginan untuk tetap menjadi yang terbaik tetap ada walaupun mereka punya keterbatasan harta, walaupun mereka punya keterbatasan rezeki, tapi mereka tetap inginkan yang terbaik. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka untuk membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali selepas selesai salat, dan kemudian mereka amalkan. Lalu 3 hari kemudian mereka datang lagi bertanya kepada Rasulullah SAW, orang-orang kaya dari kalangan kami juga mendengar apa yang engkau katakan kepada kami ya Rasulullah. Lalu mereka juga melakukannya. Dan lihatlah bagaimana sikap orang kaya di antara sahabat. Ketika ada peluang untuk melakukan kebaikan, mereka tetap melakukannya dan tidak merasa cukup dengan apa yang telah mereka lakukan daripada kebaikan. Ini yang perlu kita bawa dalam kehidupan kita. Keinginan untuk selalu mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita punya anak, pasti kita menginginkan anak kita sekolah di sekolah yang terbaik, kuliah di tempat yang terbaik, kerja-kerja yang terbaik. Itulah fitrah kita. Tapi jangan sampai hanya cukup untuk dunia saja, lalu kita lupakan akhirat yang menjadi tujuan utama kita. Kalaulah doa yang biasa kita ulang-ulang selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kalaulah lafaz ini kita pakai letterlek saja, maka tentu apa yang kita inginkan kebaikan di dunia, kita juga menginginkannya di akhirat. Walaupun kemudian Allah ingatkan kita dalam ayat Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat jauh lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Maka jangan sampai kita hanya bertanding dalam kehidupan dunia saja, lalu kemudian kita ingin menjadi orang kalah dalam kehidupan akhirat kita. Dan inilah kemudian makna yang perlu untuk kita bawa lagi dalam kehidupan kita ketika Allah menyuruh kita fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kalaulah ada pertandingan, maka tentu kita ingin menjadi pemenang dalam pertandingan yang kita ikuti. Sebab kalau seandainya dari awal kita sudah ingin kalah, maka itu bukan dinamakan pertandingan. Orang-orang dulu menyebutnya main sabun. Ketika kita ingin kalah dari awal, kita biarkan orang lain memasukkan golnya ke dalam gawang kita. Akan tetapi kalau orang ingin menjadi pemenang, sampai peluit terakhir dibunyikan, mereka akan tetap berusaha untuk memasukkan gol yang mereka inginkan dalam pertandingan-pertandingan yang ada. Kalau semangat ini dimiliki oleh olahragawan sejati sehingga mereka diukur daripada usaha mereka, maka Ramadan ini belum berakhir. Ramadan ini masih belum berada di setengahnya lagi. Jangan sampai kita sudah mengangkat bendera putih menunjukkan bahwasanya kita tidak ingin yang lebih dari apa yang telah kita lakukan 13 hari atau 14 hari yang telah kita lewati. Masih panjang jalan yang perlu untuk kita lewati. Masih banyak usaha yang perlu untuk kita buktikan bahwasanya kita ingin menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik seumur hidup kita. Kalaulah komitmen ini yang hilang dalam kehidupan kita, Ramadan kita anggap sama dengan bulan-bulan lainnya, maka yakinlah tidak akan ada yang spesial yang kita lakukan pada bulan mulia ini. Akan tetapi kalau ada komitmen yang kita bentuk dari awal sebelum Ramadan datang, ataupun ketika Ramadan sudah berawal, maka kemudian komitmen kita ingin menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik seumur hidup kita, maka kita akan memaksimalkan semua potensi yang kita miliki untuk mendapatkan Ramadan terbaik. Kalau kita tahu
tilawah Al-Quran kita tidak sebanyak saudara kita yang lain, maka kemungkinan Allah berikan kelapangan rezeki kepada kita, maka berlomba-lombalah dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tahu rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak sebanyak orang lain, tapi kita punya tenaga untuk lebih memaksimalkan Ramadan tahun ini, maka perbanyaklah amalan-amalan yang tidak perlu kepada harta, karena sesungguhnya kita bisa melakukannya. Kalaulah kita tahu kesibukan-kesibukan kita terlalu banyak sehingga keletihan ada pada diri kita setiap hari, maka carilah waktu-waktu terbaik untuk kita menyempatkan diri dan memberikan waktu untuk akhirat-akhirat kita. Jangan sampai uzur selalu yang kita kemukakan di awal, letih selalu yang menjadi alasan sehingga kemudian membuat kita tidak pernah maksimal untuk mendapatkan Ramadan terbaik seumur hidup kita. Kita semua sama, diberikan waktu 24 jam untuk berkarya, maka berikanlah karya-karya terbaik kita agar kita juga mendapatkan hasil-hasil terbaik dalam kehidupan kita. Jangan sampai hanya daftar keinginan yang banyak, akan tetapi berhadapan dengan amal kita sudah menyerah sebelum peluit akhir dibunyikan. Bahkan yang lebih khawatirnya, kita menyerah sebelum pertandingan dimulai. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, saddidu wa qaribu. Kata-kata saddidu, kalau kita memanah, kita ingin memanah tepat pada titik yang kita tuju, maka itu 100% yang kita inginkan. Kata-kata qaribu artinya mendekati titik yang kita inginkan tersebut. Kalau kita tidak bisa 100%, maka dekatilah 100% tersebut. Apakah 90, apakah 85, apakah 80. Tapi jangan sampai yang kita cari adalah 10%-nya. Maka ungkapan saddidu wa qaribu mengajarkan kepada kita untuk tetap menjadi yang terbaik, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altallaha fas'alillaha jannatal firdaus." Kalau engkau minta surga kepada Allah, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Apakah mungkin dengan semangat yang kita miliki, dengan bukti ibadah yang telah kita lakukan, dengan keimanan yang kita miliki, kita akan dapatkan surga tertinggi? Rasa-rasanya mustahil. Walaupun tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasulullah yang mengajarkan kepada kita, kalau kita minta kepada Allah, maka mintalah surga yang paling tinggi. Sebab kenapa? Kalau obsesi kita berada pada obsesi paling tinggi, maka semua kemampuan maksimal kita akan keluar. Kalau dahulu kita pernah kuliah, menghadapi dinamika perkuliahan, menghadapi dinamika dosen yang bertemu dengan kita, dengan segala bentuk karena yang ada, banyak halangan dan rintangan. Ada orang yang dihalang, ada rintangan yang dihadapi karena biaya perkuliahannya, ada rintangan yang dihadapi karena sikap dosennya, ada rintangan yang dihadapi hal yang ekstrakurikuler yang dia dapatkan di luar perkuliahan yang ada. Namun setiap orang yang mempunyai tekad yang kuat, rintangan dan halangan tidak membuat dia menyerah, karena dia menginginkan yang terbaik dalam kehidupannya. Maka begitu juga Ramadan tahun ini. Jangan sampai halangan dan rintangan yang kita hadapi membuat kita kalah sebelum bertanding, membuat kita kalah sebelum akhir daripada Ramadan itu usai. Masih panjang waktu-waktu yang bisa menjadi bukti bagi kita bahwasanya kita tetap menginginkan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik seumur hidup kita. Banyak pintu-pintu kebaikan. Kalaulah kita mempunyai kekurangan dari sisi-sisi yang lain, maka jadikanlah amal terbaik di rumah tangga menjadi amal terbaik bagi kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Bukan hanya pintu ibadah yang dibukakan pada bulan Ramadan, akan tetapi pintu sosial juga dibukakan. Bersikap lemah lembutlah kepada istri kita, bersikap lemah lembutlah kepada anak-anak kita. Jangan sampai hanya kemarahan yang di depan kita, jangan sampai hanya ego-ego kita yang muncul ketika berhadapan dengan keluarga kita. Belajarlah untuk merendah,
Karena sesungguhnya yang diharapkan oleh keluarga dari kita kadang-kadang bukan hanya uang semata, bukan kekayaan semata, akan tetapi cinta yang didapatkan dari lubuk hati yang paling dalam. Maka begitu juga kita dengan anak-anak kita. Banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Perhatikanlah bagaimana solat mereka. Perhatikanlah bagaimana mereka membaca Al-Quran mereka. Jadikanlah kita sama-sama berfastabiqul khairat dalam rumah tangga kita. Jangan sampai hanya satu orang yang maju, yang lain menahan dirinya. Akan tetapi sama-sama kita maju, karena yang kita inginkan adalah rumah tangga yang bukan hanya berhenti di dunia, akan tetapi kita juga berharap rumah tangga yang akan berlanjut di akhirat nantinya. Begitu juga dalam kepedulian sosial. Pandemi membuat kita merasakan bahwasanya kesempitan hidup bukan hanya dirasakan oleh sebagian kecil orang. Kesempitan hidup dirasakan oleh banyak orang. Maka di sanalah kita berbagi. Jangan anggap kecil kebaikan yang kita lakukan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menganggap enteng kebaikan apapun juga. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Sampai tampilan wajah pun bisa mendatangkan kebaikan dan pahala bagi kita. Apatah lagi yang lainnya yang kita miliki. Maka mari kita berfastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Hari ini mungkin kita kalah daripada saudara kita. Besok belum tentu dia bisa mengalahkan kita. Karena kita juga ingin menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Kita juga ingin menjadi pemenang dalam hari-hari Ramadan yang kita lewati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.